Halo guys, Happy New Year. Jumpa lagi dengan gua Davin di tahun 2022. Gimana kabarnya semua nih? Mudah-mudahan semuanya habis liburan yang enak, sehat-sehat semua, dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga ya tentunya. Sekarang kita kembali lagi di acara Elika Otomotif. Kita akan bahas lagi mobil-mobil modifikasi. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah mobil yang dulu udah pernah kemari sebenarnya. Ini adalah Mini Cooper. Mobilnya adalah Mini Cooper John Cooper Walk ya, Cooper yang F56. Nah, ini tipenya adalah John Cooper Walk yang Matic. Nah, hari ini dia datang kembali nih setelah sebelumnya kita waktu itu ada pemasangan air intake ya, air intake Venturi, dan juga kita ada penggantian exhaust yang Valvetronic. Nah, hari ini datang kembali ke sini untuk pemasangan passenger sport display. Nah, apa tuh? Jadi dulu sebelumnya di postingan kita beberapa bulan lalu itu ada kita post semacam kayak layar yang nunjukin banyak banget data. Nah, waktu itu gue belum sempet bikin, dan hari ini gue mau bahas apa itu PSD dan juga gimana tampilannya. Stay tune, jangan kemana-mana. Nah, jadi PSD atau Passenger Sport Display itu sebenarnya tuh udah jadi sebuah fitur bawaan ya di mobil-mobil supercar. Nah, contohnya itu ada di mobil Ferrari 812 Superfast, di mana jadi di kursi penumpangnya, di depan kursi penumpang, dashboardnya itu jadi menampilkan layar-layar seperti dia punya RPM, speed, macam-macam informasi daripada mobilnya itu sendiri. Nah, jadi mobil zaman sekarang datanya itu dikirim melalui kabel ya, namanya itu jalur CAN bus. Nah, jadi kalau di mobil-mobil lama itu signalnya masih berupa analog ya. Jadi zaman dulu itu kita satu kabel itu mengirimkan satu sinyal, sehingga kalau dilihat di wiring ECU-nya tuh semeraut banget, banyak banget. Nah, jadi kalau sekarang itu signal-signal yang dari tiap sensor itu menuju ke dia punya junction box dan dikirim melalui dia punya sinyal CAN bus ya kita bilang ya, sehingga kita bisa akses satu monitor itu menampilkan banyak sekali informasi yang ada di mobilnya. Nah, itulah kecanggihan mobil zaman sekarang, dan akhirnya di Mini Cooper ini sendiri akhirnya kita retrofit PSD ini sehingga bisa menampilkan informasi banyak dari ECU-nya biar ala-ala superfast Ferrari. Nah, tampilannya kayak begini nih guys. Jadi pemasangannya itu plug and play. Jadi ini khusus untuk Mini Cooper yang di tahun 2015-16 ya sampai yang tahun 2020. Nah, yang paling baru yang facelift sayangnya belum bisa karena ada perbedaan di dia punya jalur AC-nya nih. Jadi kalau yang modelnya masih seperti ini bisa pakai, itu ada di Mini Cooper S, Mini Cooper 15, Mini Cooper JCW, itu menggunakan yang tipe dashboard kayak gini tuh, jadi semuanya bisa pakai gitu ya. Nah, di sini kita langsung kasih lihat aja fitur-fitur apa aja nih yang bisa ditampilin dan juga bisa dirubah-rubah dari alat ini. Nah, yang pertama ini gue akan kasih lihat gimana cara kita matiin dan nyalain si PSD ini, karena kan nggak selalu orang mau tampilannya nyala terus ya. Ada keadaannya dia mau tampilannya tuh ngeblank hitam. Nah, jadi yang pertama kita tinggal tahan tombol yang di sini nih. Tombol back ini kita tahan selama 3 detik. Di sini kita bisa lihat layarnya langsung nyala ya. Dan kalau kita tahan lagi selama 3 detik, di sini dia akan ngeblank mati. Jadi ketika dipakai ini bisa kita tentukan mau dihidupin apa nyalain. Di sini kita bisa juga merubah tulisan yang ada di sininya nih guys. Ini kan ada tulisan GP. Sekarang gue akan kasih lihat nih, kita bisa rubah tulisan GP ini. Kita tahan tombol menu 3 detik. Di sini yang tulisan GP tadi telah berubah menjadi gambar mini. Nah, bisa juga kita rubah lagi jadi gambar bendera Inggris, dan juga bisa dirubah jadi tulisan John Cooper Walk ya. Nah, berhubung mobil John Cooper Walk, mungkin gue akan taruh tulisannya ini yang John Cooper Walk juga nih. Terus kerennya juga alat ini integrasi juga dengan dia punya dimmer bawaan mobil di sini. Jadi kalau dia terlalu terang kan nggak enak ya guys ya. Nih di sini gue akan kasih lihat nih, kita bisa kita bisa rubah dia punya lampu itu sesuai dengan ini nih. Tuh, jadi ketika gue gelapin dia akan gelap, dan ketika kita terangin pol dia juga akan terang. Sehingga ini tidak ganggu banget ketika malam gitu terlalu terang, atau juga misalnya kita berasa dia terlalu gelap, kita bisa
terangin. Nah, fitur keren lainnya di sini kita juga bisa ngerubah warna dari si PSD itu sendiri. Contoh di sini warnanya ungu, dia akan menyesuaikan dengan warna ambience color dari si Mini Cooper ini. Jadi di sini kalau Mini Cooper dia ada ambience color ya. Di sini kita pencet warnanya nih. Contoh kita rubah warnanya sekarang menjadi warna keunguan, dia juga berubah. Kita rubah warna merah, dia ikutan berubah juga. Tuh, ngikutin ya, amber yellow, kuning, warna kuning lagi nih kehijauan. Nah, ini hijau. Jadi bener-bener ngikutin RGB dari si ambience settingnya ini sendiri ya. Jadi warnanya nggak nyebrang itu. Contohnya dia biru, sini warnanya merah. Nah, itu kan nggak enak ya dilihatnya. Di sini warnanya ngikutin dari ini semua. Nah, sekarang fitur keren lainnya tentunya kita mau lihat ya si PSD ini in action. Langsung aja guys, kita bawa muter mobilnya sambil coba, dan gue akan kasih lihat waktu kita gaspol ini berapa cepat dia punya display ya, refresh rate-nya ya. Jadi di sini kerennya dia tidak nge-lag, tidak seperti layar-layar sport display yang murah-murah begitu ya, yang sejutaan begitu biasanya jadi nge-lag dan juga tampilannya malah jadi jelek. Kita langsung coba aja keluar. Nah, jadi kalau zaman dulu ya, mobil tuh penuh dengan meteran-meteran gitu ya, ada meterannya berjejer gitu. Nah, itu kayaknya udah dulu banget ya. Atau biasanya yang kayak gitu dipasang di mobil-mobil Jepang. Jadi seperti mobil Evo, Subaru. Nah, jadi jadi meteran-meteran analog itu tuh tahun 90-an banget deh ya, 92 ribuan awal. Nah, sekarang tahun udah 2022. Zaman udah berlalu, sekarang semua serba digital, makanya dengan adanya PSD ini menurut gue cocok banget buat di mobil ini ya, dimana ini fitur bawaan pabrik nggak ada, makanya kita pasangin aftermarket part ini bakal berguna banget buat ngelihat informasi. Karena kenapa? Di sini di Mini Cooper JCW sekalipun ya, JCW GP tidak ada informasi seperti dia punya temperatur air, terus dia punya temperatur intake, throttle position. Dia cuma ada tampilan bahan bakar doang nih di sini nih, di meteran ini cuma ada full atau habis, udah gitu doang. Jadi kadang kita nggak tahu mesin kita udah panas apa enggak, terus udah gitu juga aki kita berapa volt. Nah, itu padahal itu adalah parameter-parameter penting yang seharusnya ada, cuman dari bawaan pabrik entah kenapa di mobil ini nggak ada. Yang baru pun yang udah digital setahu gue sih nggak ada ya, tapi kalaupun ada mungkin tidak sekomplit yang ada di PSD ini. Nah, di sini kita bisa lihat sambil kita jalan, dia angkanya selalu berubah terus ya. Contoh di sini nih, pedal gas accelerator, ketika gue gaspol, angkanya pun langsung berubah. Nah, di sini bensin juga ketahuan nih. Misalnya di sini kan cuma bar doang, di sininya tertulis ya berapa 100%, artinya masih full. Nah, temperatur di luar nih hari lagi panas banget emang. Di sini ketulis tuh 40 derajat ya, sama dengan yang ditulis di sini nih. Sini ada tuh aslinya juga 40 derajat Celcius, super panas banget hari ini guys. Trip meter juga ketahuan semenjak kita jalan, dan dari pertama start mesinnya itu ketahuan udah berapa menit gitu ya. Jadi cukup banyak di sini, sampai ada gas temperature, ini temperatur air, temperatur intake, temperatur ini boost turbo, dan ini RPM nih, sini kelihatan juga. Nah, sekarang kita coba ya, gue akan akselerasi, kita bisa lihat nih di sini nih seberapa cepat dia ngerespon perubahan dari RPM ya. Oke, gue coba manual mode, masuk gigi kedua, kita gaspol. Nah, di situ kelihatan kan ya, jadi barnya langsung naik, dan data-data di sini juga kelihatan nih, gas temperaturnya naik, terus tadi temperatur airnya ada turun. Nah, itu jadi data yang berguna buat kita, walaupun kadang memang mata kita ngeliatnya ke depan, tapi sesekali kalau yang udah biasa bisa ngintip-ngintip dikit atau minta tolong penumpangnya untuk ngeliatin. Jadi di situ bisa dipakai juga untuk ngediagnosa ya. Contoh mobilnya nih, wah lagi digas ini overheat nggak nih, atau temperatur intake-nya pas lagi gaspol naik apa enggak. Nah, di situ jadi kita bisa tahu apakah kita perlu ganti seperti dia punya radiator, intercooler. Di situ jadi data-data yang berguna banget deh guys, pokoknya buat kita ya. Jadi nggak cuma buat keren-kerenan tampilan digital doang, tapi fungsinya bisa buat jadi monitor juga. Nah, ada satu lagi guys sebenarnya. Ini sayangnya kita nggak akan tes bener-bener karena itu harus di tempat yang kosong banget ya. Jadi layar ini bisa juga dirubah menjadi semacam stopwatch timer untuk ngetes 0-100 atau 100 ke 200. Nah, caranya gimana? Di sini kita tinggal masuk ke dia punya traction control, di off-in dulu.
Terus kita tinggal tahan tombol menu, dan di situ kita bisa lihat guys, angkanya tulisannya berubah menjadi acceleration testing. Nah, di sini kita bisa lihat tuh 0-200, 100 ke 200, dan dia bisa kasih lihat speednya ini nih. Sayangnya kita nggak bisa berhenti di tengah jalan, nah tapi gue akan kasih lihat ya. Ketika gue gas nih, tuh di situ bisa kelihatan si speednya naik, cuman sayang data yang ini nggak keisi karena kalau kayak mau ngukur 0 ke 100 ya tentunya harus dari diem dulu. Nah, jadi datanya itu yang 0 ke 100 dan ini semua nih tadi nggak nongol karena mobilnya nggak dari diem. Cuman kalau kita mau ngukur bener-bener performanya berapa detik, kita harus coba di racetrack atau bisa juga di tol ya. 100-200 tuh bisa dites di tol. Nah, jadi sebuah alat yang simple banget tapi bisa ngasih lihat banyak banget informasi. Nah, ini bener-bener wajib banget guys buat kalian yang punya Mini Cooper, mau yang 15, Cooper S, JCW, mau yang GP juga bisa. Pokoknya pasang ini dijamin hasilnya bagus banget deh. Nah, jadi tadi selain passenger sport display, di mobil ini juga kita udah install Eventuri Air Intake. Di sini ya kita bisa lihat pemasangan plug and play, bahannya carbon fiber asli. Nah, kerennya itu dari dia punya hood scoop, aslinya itu hanya semacam kayak grill bohongan. Nah, tapi di sini sekarang diganti dengan carbon fiber asli, dan di sini ada lubang scoop. Tujuannya buat kasih udara masuk langsung ke lubang ini, sehingga mobilnya waktu lagi kencang, udara masuk ke sono dan masuk ke intake itu udara yang bersih dan udara dingin gitu ya. Nah, di sini di dalam box ini adalah air filternya, nanti setiap 5.000-10.000 kilo dibersihkan, dicuci, dan juga ini sudah plug and play langsung ke housing intake-nya juga. Nah guys, jadi kurang lebih kayak gitu ya tadi modifikasi di mobil Mini Cooper John Cooper Works ini yang tahun 2021. Jadi kita ada penggantian air intake karbon, mufflernya juga kita ganti dengan Valvetronic exhaust, dan di sport mode-nya dia ada suara nembak-nembak gitu ya. Jadi gimana caranya bikin mobil itu lebih fun, lebih informatif, dan juga lebih bertenaga. Nah, kurang lebih kayak begitu guys modifikasi yang kita bisa pasang plug and play di mobil Mini Cooper F56 JCW. Nah, tadi gue hampir lupa. Jadi yang ini tipe PSD ini sendiri hanya bisa dipakai di mobil Mini Cooper, mau yang S15 atau yang JCW, itu yang dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ya. 21 masih bisa nih, yang ini 21. Tapi di tahun 2022 dia udah ganti model lagi, all new, yang itu sayang belum bisa karena ada perbedaan di panel dashboardnya. Tapi ya sementara baru ada yang ini, nanti kalau ada juga buat yang baru kita bakal update lagi tentunya guys. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video modifikasi berikutnya. Semoga semuanya sehat selalu. Stay tune lagi di video kita berikutnya. See you guys.